Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martia Ramawati, program studi akuntansi Universitas Mercubuana. Dalam video kali ini, saya akan membahas terkait bagaimana cara melakukan pengukuran uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan program SPSS. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 1 pada mata kuliah Statistik Bisnis. Uji normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah ketika memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas yakni apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Namun, jika signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu menyiapkan data Excel terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan data tabulasi yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Pada data ini terdapat 5 variabel yang terdiri dari 4 variabel X yaitu ROA, ROE, DER, dan LDR serta 1 variabel Y yaitu NIM. Nah, di sini saya mengambil 30 sampel data bank yang bisa Anda lihat pada Excel. Untuk mencari nilai normalitas, saya menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu copy semua data variabel yang sudah tersedia di Excel. Kemudian, buka program SPSS, arahkan di sini, klik kanan, lalu paste. Setelah itu, kita beralih ke variabel view untuk melakukan setting. Yang pertama, yakni ubah nama untuk variabel. Di sini, saya akan menggunakan X1 untuk variabel 1, X2 untuk variabel 2, X3 untuk variabel 3, X4 untuk variabel 4, dan yang terakhir Y. Kemudian, ubah desimalnya menjadi 4. Setelah itu kita beralih pada kolom label di mana untuk variabel X1 saya labeli ROA, X2 kita labeli ROE, X3 kita labeli DER, X4 LDR, dan variabel Y kita labeli NIM. Setelah kita melakukan setting, langkah selanjutnya yaitu kembali ke data view. Perlu diingat bahwa sebelum kita mengetahui nilai signifikansi, kita harus mencari nilai residual dari 5 variabel ini terlebih dahulu. Caranya yaitu klik Analyze, kemudian pilih Regression, lalu Linear. Setelah muncul text box Linear Regression, pindahkan variabel X1 sampai dengan variabel X4 ke kolom Independence. Setelah itu, pindahkan variabel Y ke kolom Dependence. Dalam hal ini, jangan sampai tertukar antara Dependence dan Independence-nya. Setelah kita pindahkan semua, lalu klik Save. Pada kolom Save bagian Residuals, kita checklist Unstandardized. Kemudian, klik Continue, lalu OK. Otomatis akan muncul jendela hasil seperti ini. Kemudian kita minimize jendela ini untuk ke langkah selanjutnya. Setelah kita minimize hasil sebelumnya, maka akan muncul kolom tersendiri di samping 5 variabel yang telah kita pindahkan di awal. Kolom tersebut bernamakan res underscore 1 atau residual 1, di mana kolom inilah yang akan kita gunakan untuk mencari nilai signifikansi menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Karena nilai residualnya sudah kita dapatkan, sekarang saatnya kita menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Caranya klik Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialog, lalu pilih One Sample KS.
Nah, di sini kita ingin mencari nilai signifikansi berdasarkan nilai residual. Jadi langkah selanjutnya yaitu pindahkan unstandardized residual ke kanan. Kemudian pada bagian test distribution, checklist normal, lalu OK. Disinilah hasil dari pengujian menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, di mana bisa kita lihat di sini terdapat tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Sekarang kita lakukan pengujian terkait bagaimana mengetahui nilai signifikansinya berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan mengingat kembali dasar pengambilan uji normalitas di mana apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Untuk melihat signifikansinya, kita bisa lihat pada kolom yang ada di bawah ini. Di sini didapatkan hasil 0,096, di mana nilai tersebut lebih dari 0,05. Dalam hal ini, dari 5 variabel yang sebelumnya sudah kita uji berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikansinya 0,096, lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Sekian video penjelasan dan penjabaran dari saya terkait bagaimana melakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.